Halo semuanya, balik lagi sama aku Sheila Berlian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada video kali ini kita akan membahas atau membuat proyek berdasarkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada video sebelumnya kan kita udah bahas tentang setup Python dan lain-lain tuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan materi-materi yang udah kita bahas ke dalam sebuah project. Project apa itu? Langsung aja kita mulai. Untuk proyek yang pertama adalah kita akan membuat flashcard, di mana flashcard ini ada langkah 1 yaitu menerjemahkan kata, kemudian membuat kartu, lalu menambahkan kartu dalam list. Jadi nanti kita membuat program, kita meminta pengguna untuk memberikan sebuah kata apa yang ingin diterjemahkan. Misalnya kata rumah, si user menyetorkan kata rumah, kemudian nanti setelahnya rumah itu akan dibuat kartu dan terjemahannya. Jadi rumah diterjemahkan menggunakan bahasa Inggris, kemudian setelah diterjemahkan jadilah sebuah kartu, dan selanjutnya kartu itu ditambahkan dalam list. Itu untuk langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita menanyakan lagi, kalau user ini ingin menambahkan kartu lagi atau tidak. Kalau jawabannya iya, maka kartu itu disimpan, kalau tidak maka tidak. Kemudian ada langkah 3 adalah pada output tampilkan kartu yang telah disimpan. Seperti itu. Nah, untuk flowchart-nya program pertama, di sini start, kemudian get card list from file, mendapatkan list kartu dari file yang kita buat, kemudian mendisplay kartu-kartu itu yang di dalam file tersebut. Kemudian selanjutnya menanyakan kepada user kata apa yang ingin diterjemahkan. Kemudian selanjutnya kata tersebut yang telah diberikan oleh si user akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita buatnya. Teman-teman juga bisa membuat dalam bahasa lain seperti bahasa Itali, bahasa Spanyol, atau bahasa yang lainnya. Kemudian setelah itu kartu dibuat dan akan muncul pertanyaan lagi, apakah kartu itu ingin di save oleh user atau tidak. Atau kalau jawabannya iya, maka kita lanjut ke sini dan si kartu yang tadi kita buat itu akan ditambahkan ke dalam list. Kemudian kalau jawabannya tidak atau no, maka ditanya lagi, user want to continue adding words, apakah user ingin menambahkan kata yang baru atau tidak. Apabila jawabannya yes, maka kita naik kembali ke pertanyaan awal, kata apa yang ingin user translate. Kalau tidak, maka sudah selesai. Oke, langsung aja kita masuk ke programnya. Oke guys, kita udah masuk di programnya. Kita akan menjelaskan jadi kita menggunakan library OS seperti pada penjelasan di video sebelumnya. OS itu apa? Kemudian kita menggunakan ini juga kita mengimpor translator nih. Jadi kita mengimpor translator dari Google Translate gitu teman-teman. Jadi kita from Google Trans import translator gitu. Kemudian translator ini kita menjadikan sebagai variabel dari translator. Kemudian variabel cards ini untuk kartu-kartunya. Nah, di sini kartunya masih kosong gitu teman-teman. Kemudian kita
kartu belajar bahasa.txt, kemudian kita jadikan variabel dari file name. Nah, untuk lanjut ke program selanjutnya, kita coba running dulu. Nah, di sini ada pernyataan daftar kartu saat ini berisi 0 kartu. Nah, di sini benar ya teman-teman, karena kartunya masih 0. Jadi dia menyatakan bahwa daftar kartu saat ini berisi 0 kartu. Nah, di sini ada fungsi display kartu yang ada. Jadi kartunya karena masih 0, maka dia daftar kartu saat ini berisi 0 menggunakan tip data string cards di plus ditambah kartu. Kemudian lanjut ke dengan rumus-rumus ini ya teman-teman. Kemudian ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Nah, ini dari di sini nih teman-teman. Nah, ini udah masuk fungsi membuat kartu. Di sini ada pertanyaan, ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Apalagi contohnya kita ingin menambahkan bahasa Indonesia berupa nantinya akan dijadikan bahasa Inggris begitu teman-teman, intinya di translate aja. Nah, kemudian kartu barunya itu akan menyatakan variabel dari word ID dan word bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian akan di print kartu baru .2 new card. Jadi output dari fungsi ini adalah kata dari bahasa Indonesia dan hasil translate-nya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita menanyakan lagi untuk pengguna, apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Dia ditanya tuh apa dia mau menyimpan kartu yang dimasukin tadi. Kalau jawabannya iya, maka kartu tersebut akan disimpan. Kalau tidak, ya udah maka dibuang gitu aja. Maka selesai ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Misal kita tulis kata halo. Salah teman-teman, bukan di sini. Tapi di sini. Oke, halo. Kita enter. Nah, di sini sudah menghasilkan output kartu baru .2 adalah halo dalam bahasa Inggris dan hello dalam bahasa Indonesia dan hello dengan bahasa Inggris. Nah, di sini outputnya nih teman-teman, print kartu baru .2 new card. Nah, new card ini kan variabelnya isinya kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, maka sesuai dengan outputnya. Ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, harus diperhatikan baik-baik bahwa hello-nya ini menggunakan huruf kapital, maka tersimpan di bawah outputnya juga huruf kapital. Nah, karena tadi kita jawab iya, maka ini kan bakal ditanya dulu ya teman-teman, apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Nah, kita bisa jawab iya atau tidak. Fungsi menyimpan kartu bukan yang ini. Nah, yang ini membuat kartu. Lanjutan dari sini ya teman-teman, apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Nah, kalau jawabannya iya, maka tersimpan gitu. Coba kita jawab iya aja ya. Oke, kemudian dia nanya lagi nih, apakah kamu
ingin menerjemahkan kata lain? Kalau jawabannya iya, maka dia akan terulang kembali dengan seperti sebelumnya. Kita coba ya. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Kita jawab iya. Nah, dia akan nyuruh lagi untuk ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Karena kita jawab ya, maka dia akan terulang lagi ke sini untuk mengetik sebuah kata. Maka kita tambahkan kata misalnya rumah. Kita enter, maka hasilnya adalah rumah dan house. Seperti tadi teman-teman. Apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Kita jawab iya. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Nah, di sini kita coba jawab tidak. Oke, maka karena kita udah jawab tidak, oke, di sini kita kembali ke pembahasan di ini ya teman-teman. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Nah, kalau jawabannya iya, maka dia terulang lagi. Apabila jawabannya tidak, maka programnya akan stop. Kemudian kita lanjut ke pembahasan simpan kartu ke dalam file. Di mana ya? Simpan kartu ke file. Nah, ini dia teman-teman. Save kartu file. Kalau jawabannya iya, maka ke print nih, menyimpan kartu. Terus dibuka file name tadi, yaitu kartu belajar bahasa atau teks. Kemudian gimana tadi ya? Terus di print, menyimpan kartu titik-titik sebagai ya begitulah teman-teman, formalitas ya. Nah, kemudian ini ada file name-nya tadi, kartu bahasa itu apa tadi ya. Kemudian ada kartu-kartu yang tadi itu ditulis di write di file tersebut. Ini contohnya file.write menggunakan string dan kartu-kartu yang tadi. Jadi semuanya itu ditulis ke dalam file yang kita buat, yaitu file kartu belajar bahasa. Oke, simpan kartu ke file, kita jawab iya. Maka menyimpan kartu dan program selesai. Nah, kartu-kartu tadi itu udah disimpan ya teman-teman di dalam file. Ini adalah kartu akhirnya, ada halo dan hello. Kemudian ada rumah dan bahasa Inggrisnya adalah house. Begitu teman-teman, di sini ya programnya. Print kartu akhir, cards ini adalah dari variabel yang mana tadi? Nah, yang ini teman-teman, dia masuk ke dalam list gitu teman-teman. Nah, misal kita mulai lagi nih programnya, kita running lagi, maka yang berjalan adalah yang di atas, kode di atas nih. Daftar kartu saat ini berisikan 2 kartu. Nah, ini membuka file, membaca, dan nah pokoknya di sini dia membuka file yang tadi telah kita masukkan kartunya. With open file name, dia membuka kartu belajar bahasa, kemudian membacanya menjadi file. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian dia keluarkan kartunya dengan wishlistnya. Kemudian wishlistnya itu adalah halo, bahasa Inggrisnya hello, kemudian rumah, dan bahasa Inggrisnya house.
Nah, kemudian dia lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ketik sebuah kata dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan terjemahan bahasa Inggris. Misalnya kita pakai kata ya. Nah, di sini terbentuklah kartu baru yaitu ya yang bahasa Inggrisnya yes. Begitu, teman-teman. Jadi kita udah ada 3 kartu yaitu halo, rumah, dan iya. Apakah kamu ingin menyimpan kartu ini? Kita jawab iya. Apakah kamu ingin menerjemahkan kata lain? Kita jawab tidak. Biar udah selesai, teman-teman. Kita simpan kartu ke file. Yes, tentu iya. Jadi kita sudah mempunyai 3 kartu di sini. Oke, di sini sudah menyimpan kartu dan programnya telah selesai. Jadi kartu ini sudah tersimpan ke dalam file kartu belajar bahasa. Jadi dalam file kartu belajar bahasa itu ada 3 kartu. Kartu halo, kartu rumah, dan kartu ya, dan memiliki bahasa Inggris yaitu hello, house, dan yes. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke proyek kedua. Dalam proyek kedua ini, teman-teman, adalah lanjutan dari proyek sebelumnya yaitu proyek 1. Nah, kita ngapain aja nih di proyek 2? Nah, di langkah pertama kita memastikan terdapat flashcard, kemudian pastikan terdapat flashcard. Nah, kemudian kartu-kartu itu diambil gitu. Kemudian langkah 2, user disuruh menebak kartu, menebak bahasa Inggrisnya, begitu teman-teman. Semisal itu tadi halo, rumah, dan ya. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung durasi kuis. Kita langsung lanjut aja ke flowchartnya. Di sini ada start, kemudian card, file, access. Nah, kalau kartunya ada maka dia lanjut, kalau kartunya nggak ada maka dia keluar. Tapi karena di sini kita udah buat kartu tadi, file kartu, maka kita yes, kartunya ada. Kemudian mengambil kartu dari file dan membuat timer. Selanjutnya in the card left in card list. Kalau iya maka make the user guess a random card. Kita menyuruh si user untuk menebak random kartu. Nah, kalau jawabannya benar, jika iya maka akan dilanjut ke kartu selanjutnya. Apabila jawabannya salah, dia akan disimpan dulu, kemudian lanjut ke pertanyaan kartu selanjutnya. Terus kalau udah semua nih, udah semua selesai, no, terus get time and end, waktunya selesai, kemudian ada durasinya dikeluarkan dan selesai. Kita langsung aja ke programnya, teman-teman. Kita masuk ke programnya. Nah, di sini sudah ada game tebak kartu bahasa. Nah, oke, di sini ada import. Kita pakai library as random dan time. Kita random karena kita akan memilih kartu random secara acak untuk menyuruh si usernya nebak. Oke, di sini kita mengambil dari file kartu belajar bahasa tadi, kemudian ini ada listnya sebagai kartunya. Kita langsung running aja. Nah, di sini teman-teman
kartu untuk ditebak. Di sini nah ini nih teman-teman, karena tadi kan kita udah punya 3 kartu dari file kartu belajar bahasa tuh, jadi dia outputnya mengatakan kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Nah ini selanjutnya, kita mengambil dari fungsi ini, dijadikan variabel kartu cards, terus print kamu memiliki string bla bla kartu untuk ditebak. Karena kita pakai kartu ini dari yang file tadi, maka kita memiliki 3 kartu untuk ditebak. Begitu teman-teman. Tapi karena kita udah isi ya, jadi ada 3 lah, gitu aja intinya. Kemudian input, kita membuat pertanyaan apakah siap, tekan enter untuk mulai. Jadi kita langsung tekan aja enternya. Apa terjemahan dari halo? Kita naik dulu ya. Nah di sini. Nah kan tadi kita mengambil kartu dari kartu belajar bahasa. Kalau di flowchartnya itu tadi misal dalam list itu tidak ada kartu, maka yang ke print adalah, yang ke output itu adalah belum ada kartu tersedia. Silakan buat kartu terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat kartu terlebih dahulu dari program ini. Begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Nah ini untuk mengambil kartu-kartu yang dari dalam file tersebut. Kemudian selanjutnya, bentar guys. Nah di sini ada pertanyaan, apa terjemahan dari word ID atau kata dalam bahasa Indonesia. Nah di sini kita membuat variabel untuk variabel cards dari indeks 0. Kita jadikan sebagai variabel ini bahasa Indonesia. Indeks 0 ini apa tadi? Yang halo. Kemudian sama juga untuk indeks pertama. Kemudian if answer sama dengan bahasa Inggris benar, maka jika kita menebak bahasa Inggrisnya benar dari halo ini teman-teman, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau salah, maka yang ke print adalah yang ke print salah. Terus nanti jika salah, nah yang ngasih hello ini disimpan dulu, tapi bakal tetap lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah kalau udah selesai, nanti bakal ditanyain lagi nih si hello-nya. Oke, kita coba bener dulu ya. Halo. Outputnya benar, apa terjemahan dari rumas? Kita ngasal aja ya biar salah. Kita jawab misal pos. Nah ini maka akan salah dan diulang lagi nanti. Nantinya itu sekarang ternyata teman-teman. Kita jawab benar, house benar, dan ditanyakan untuk selanjutnya yaitu apa terjemahan dari ya, yaitu yes. Oke, kamu program selesai dan kamu berhasil menebak kartu dalam 185 detik. Nah itu adalah untuk timernya teman-teman. Oke, di sini nih
kita di sini mengatur variabel dengan mengambil mengambil modul time yang dijadikan sebagai variabel waktu mulai. Terus kita ambil lagi modul time untuk dijadikan sebagai waktu pas udah selesai. Kemudian di sini ada durasi menggunakan tipe data integer yang untuk menentukan berapa lama kita menebak kartu tersebut. Jadi kita menggunakan time ending dikurangi time begin. Kemudian di print kamu berhasil menebak semua kartu dalam string duration ditambah kata detik, kemudian di print program selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian next-nya di sini ada rekomendasi peningkatan. Rekomendasi dari saya mungkin ini nih teman-teman, user bisa memilih bahasa sumber dan bahasa tujuan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak tadi di awal yang pokoknya gitu lah ya, kan tadi udah dijelasin. Terus program berbentuk antar muka grafis, maksudnya itu seperti dalam bentuk aplikasi yang kita dapat yang gak terpaku dalam teks, seperti ada desain-desain yang menarik begitu teman-teman. Jadi sampai situ aja dulu teman-teman pembahasan materi pada video kali ini. Sekian dari aku, bye bye.